keluar uang berapapun dia mau. Oke. Pertanyaan saya, pemicu keuangan apa suap menyuap tuh dari mana sih berangkatnya paling banyak di pengadilan tuh? ICW yang mestinya tahu. Ya sebetulnya kalau hal yang paling pertama itu kan yang penting asal menang ini kan. Ya. Karena ada adagium pengacara yang nggak pernah kalah itu adalah pengacara yang hebat, bukan begitu? Ada gium dia ya? menang terus ya. Jawab jujur. Nah ini artinya kan itu akan jadi catatan juga. Tapi artinya, kebanggaan buat pengacara nggak tuh? Gua nggak tidak pernah kalah. Nah ini yang celaka ketika tadi ya misalnya dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang normal dia gunakan semua kemampuan dia untuk mendapatkan atau memberikan jaminan hak bagi si terdakwa. Tapi yang celaka adalah ketika dia memang betul bersalah dan kemudian tadi digunakanlah saluran-saluran tadi dengan cara yang kreatif dalam tanda kutip. Tadi misalnya ya ada banyak digunakanlah jalur peradilan, pegawai dan lain sebagainya. Sistematis menurut Mas Tama? Ya saya rasa kalau itu sudah jadi pola ya, karena apa? Karena di setiap tahapan itu peluangnya ada misalnya. Dalam konteks penentuan majelis hakim saja misalnya ini hasil wawancara beberapa tahun yang lalu ya, itu dikatakan misalkan menentukan majelis favorit ya, favorable majelis ya. Hakim-hakim siapa yang dia tentukan yang kayak film kan, castingnya dulu. Sudah mulai. Kemudian ada juga casting, misalnya dalam tanda kutip kita anggap negosiasi putusan misalnya. Itu pun juga kalau hasil wawancara kita beberapa tahun lalu itu terjadi misalnya negosiasi putusan ya misalnya dengan tadi ada yang negosiasi pasal yang digunakan, kemudian sampai ujung pada vonis bebas dan lain sebagainya. Nah ini dan masih banyak sekali pola-pola yang lain ya, dari mulai ya tadi juga, dan kita juga lihat oknum yang bermain tidak hanya oknum kalau kata Bang Junifer, oknum advokat, tapi juga tadi misalnya ada hakimnya, ada jaksanya, sistematis. ada peradilan. Jadi Bang Junifer, apakah pengacara sekarang itu membela yang bayar atau membuktikan kebenaran kasus sekarang kalau dengan kaitan dari ICW? Sebetulnya kami terikat kepada sumpah jabatan dan kode etik. Di pasal 2 itu jelas. Officium nobile. Bukan officium nobile. Jadi kami itu di dalam menjalankan profesi bukan hanya mengejar materi, tapi juga tetapi menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Itu sumpah. Kalau masih lihatnya itu sumpah. Yang mana? Sebentar. Lihatnya. Itu sumpah. Nah, makanya beliau katakan ternyata di lapangan berbeda. Ya, berbeda dengan kenyataan. Ini yang menjadi tugas kita sebetulnya. Di mana masalahnya ini sekarang? Kenapa bisa itu terjadi? Menarik dia katakan. Kalau Anda membela seseorang di pengadilan, lawan Anda pengacaranya menyuap, cenderung kalah kan? Menyuap. Dan Anda ada kecenderungan untuk kalah, kemungkinan besar. Karena Anda tahu di pengadilan ini bayar menang. Anda lawan dengan ilmu, dengan itu atau dengan gue mesti lebih gede nyuapnya. Nah, kalau yang benar tentu yang kami persiapkan adalah bagaimana dokumen, bagaimana permasalahannya. Kemudian disitulah kejelian, keunggulan dari advokat melihat apakah tepat gugatan. Satu contoh gugatan, dalilnya kuat tidak? Kalau dalilnya tidak kuat, nah ini menjadi pertanyaan. Terus ditambah nggak plus poin untuk Anda? Gue sekalian mau bongkar tuh suapnya. Ada nggak etikat itu juga? Kalau memang kita lihat sudah ada suatu yang janggal, ada yang janggal, saya lapor. Tadi bahwa perlu diteliti. Mas, kalau yang benar, biasanya melakukan seperti yang dikatakan Mbak Junifer. Nah, di Indonesia, banyak yang benar atau banyak yang seperti yang katakan Mas, kalau dia gede, saya gedein aja sekalian suapnya. Sama. Ya ini kan konteksnya banyak sekali epicentrum yang harus dibenahi kan. Jadi tidak hanya pada sisi advokat saja. Walaupun tadi kita katakan ini juga perlu ada ketegasan dari Peradi ya. Untuk melakukan kontrol dan memastikan paling tidak. Atau yang paling enak adalah mengembalikan kehormatan dia sebagai profesi yang terhormat. Ya dengan kondisi ini kan ini rusak nih nama-nama Peradi ya. Artinya dalam kelembagaan dia rusak. Nah sisi lainnya misalnya juga fungsi-fungsi pengawasan yang saya lihat itu kelihatan pincang ya. Ada pengawasan terhadap hakim. Hakim ini ada internal, ada eksternal. Internal misalnya Mahkamah Agung seberapa jauh dia mengkontrol hakim-hakim yang sudah dihukum secara etik misalnya. Kita kan juga masih mendengar banyak hakim yang sudah dihukum secara etik tapi masih dapat promosi. Ini juga jadi soal. Kemudian fungsi eksternal di hakim sendiri ada komisi yudisial. Ini kan juga kita lihat dalam pemberitaan terakhir misalnya ada juga keinginan ini kewenangan harus dibatasi dan segala macam. Bahkan sekarang dalam kondisi yang strategis. Nah di sisi lainnya lagi misalnya untuk jaksa sendiri, bagaimana dengan komisi kejaksaan? Apakah kemudian sudah melakukan fungsinya dengan baik atau tidak? Ini saya rasa ada banyak hal yang harus dibenahi. Advokat, ada Peradi. Tapi Peradi sekarang nasibnya? Ya, inilah menjadi tantangan kan. Saya sudah katakan tadi, tantangan bagi kami juga ini di advokat sekarang adalah dengan permasalahan
terjadinya dengan OC sekaligus. Kami sekarang berbenah. Tapi sekarang masih pecah ini dalam keadaan. Didoakan bahwa kami akan segera bersatu. Yang sudah pecah sudah ada 30 tahun ini sebetulnya terjadi perpecahan. Makanya saya maju itu untuk mempersatukan. Mempersatukan ini sekarang bagaimana kita satu dengan kejadian sekaligus ini. Sebetulnya ini menjadi hikmah bagi kami. Saya sudah kontak kepada yang lain, mari. Ini hikmah bagi kita bersatu, kita benahi organisasi ini. Jangan lagi kita ini egois dan kemudian coba kita bekerja sama dengan penegak hukum yang lain. Ini memang masalah bagi kami. Satu. Kalau masalah di Peradi gimana masalah untuk bisa membereskan advokasi yang sekarang masih ada dalam advokat ini tidak bisa bekerja sendiri negatif untuk membenahi peradilan ini. Butuh siapa? Butuh apa? Butuh siapa? Butuh penegak hukum yang lain. Butuh penegak lain. Bagaimana harmonisasi ini didudukkan? Contoh, ICW ada sumbang kepada Peradi. Kami melihat ada dari organisasi anggotanya seperti ini. Kami akan panggil masukannya apa. Kemudian masukan ini kan belum tentu juga anggota kami yang salah. Ya toh? Kami dicek, ada apa yuk? Baru diinformasikan, tunggu dulu, saya ini diperlakukan yang tidak baik. Kemudian kita informasikan kepada siapa yang tidak perlukan yang baik? Pengadilan. Nah, seharusnya kita informasikan pengadilan, mari kita duduk kepada pengadilan supaya tidak terjadi situasi seperti ini, supaya hubungannya harmonis dan kemudian di sini ditemukan namanya penegakan hukum itu normal. Ada badan kerjasama nggak antara Peradi, ICW, Kejaksaan, Kepolisian? Ada nggak forum itu? Ya, ini yang kami belum menemukan. Harus dibuat tuh. Ya, dari Peradi juga isinya semua pengacara Bang Junifer. Kadang orang menyatakan ya samarkan sejauh, kadang-kadang ada rasa ingin melindungi, ingin menutup-nutupi. Di Peradi ada jaminan seperti itu bahwa memang tegas jika ada advokat nakal, advokat kelam, hukum benar-benar ada sanksi yang tegas. Kalau memang ada laporan dan ada bukti, Peradi sudah membuktikan mereka dihukum. Pasti ya, jangan karena rekan sejawat nih. Jadi gini perlu juga pasti sejawat dong orang Peradi. Jadi perlu juga makanya karena rekan sejawat akhirnya dilindungi. Ini perlu juga kami sampaikan. Ada kesan di masyarakat. Ada kesan di masyarakat. Teman kami bermasalah. Ya toh, teman kami bermasalah. Seakan-akan kami menutupin dan kami tidak bisa bela. Kesannya itu. Kesannya itu. Kami perlu sampaikan kepada masyarakat. Ya, sumpah jabatan kami, kode etik kami di pasal 2 butir F menyatakan. Ya toh, apabila ada rekan sejawat wajib ya toh dibela, dibantu ya toh di dalam permasalahan dan di pengadilan. Ini sumpah jabatan. Jadi jangan kami dikatakan membela mentang-mentang tidak. Oh, ada pasalnya. Nanti kalau di pengadilan terbukti rekan kami itu dihukum, tentu nanti namanya Dewan Kehormatan memproses juga orang yang dihukum. Kita tunggu nanti karena sanksi. Ada dua sanksi dari kode etik maupun sanksi pidana. Jadi gitu, ada anggota salah bermasalah, Peradi resah. Iya, resah dong. Tapi sanksi tegas yang itu ditunggu masyarakat, ditunggu masyarakat masalah itu. Peradi itu dia berjalan dengan paralel gitu ya. Artinya proses di etiknya dia proses jalan ya. Pidananya juga jalan. Jalan. Hukum dan etik. Ya, saling melengkapi misalnya. Jadi kalau kita hormatin proses pengadilan. Kalau pengadilan menyatakan bahwa dia sudah bersalah dan ingkrah, tentu kami hormati putusan itu dan kami segera proses. Oke, nggak ada cerita advokat membantu koruptor ya, atau melakukan hal seperti itu. Membantu koruptor, yang dimaksud membantu koruptor, kami tidak pernah yang sebut koruptor. 10 orang tadi melakukan tindakan korupsi semua. Ini beliau ada di sini. Kita juga tidak boleh mengadjust seseorang yang sedang diproses di pengadilan sudah dikatakan koruptor. 10 orang yang tadi sudah dipantau oleh ICW tadi maksud saya. Saya langsung akan menuju ke rekan-rekan Kompasinar telah bergabung kepada Mas Riu. Silakan Mas Riu. Ya. Mas Riu silakan. Ya, saya tertarik dengan pernyataan Pak Girsang di segmen sebelumnya. Katanya di catatan tuh ada banyak. Tapi kenapa nggak diekspos? Apa alasannya? Apa mau buat jaga citra atau gimana? Mas Riu, maaf, boleh dipersingkat pertanyaannya karena tadi kita tidak mendengar dengan jelas. Silakan. Oh iya. Jadi tadi kan di segmen sebelumnya Pak Girsang bilang di catatan dia ada banyak, ya kan? Nah itu kan berarti udah terbukti bersalah. Terus kenapa nggak diekspos? Apa alasannya? Apa buat jaga citra atau gimana? Kenapa nggak diekspos? Tadi kenapa tidak diekspos? Pak Junifer menyatakan tadi, Bang Junifer sudah ada beberapa orang yang di kasusnya diberikan sanksi, diproses juga. Tapi tadi menyatakan tidak diekspos. Kenapa? Jadi, terima kasih Mas Yu. Ada yang kami ekspos dan ada yang tidak terekspos. Di kepengurusan kami sudah menjadi suatu SOP bagi kami. Kalau anggota itu diproses,
kami akan expose dengan memberikan informasi kepada penegak hukum yang lain. Kemana itu? Kepada kehakiman, kepada kejaksaan, ya toh, kepada kepolisian. Kenapa? Supaya kami menginformasikan, kami sudah menghukum, dia tidak boleh berprofesi dulu selama jangka waktu masa hukuman. Tidak merasa Selama perlu ini diumumkan memang kepada masyarakat. ya, kami minta maaf kepada masyarakat. Selama ini kami tidak expose ini. Oh, tidak diekspos ke Tidak masyarakat. terekspos. Kenapa? Alasannya? Tidak terekspos. Dan ini yang menjadi masalah di organisasi kami selama ini. Tetapi kami sudah bertekad supaya ini mengikat dan anggota itu tidak lagi menganggap remeh suatu hukuman, kami akan informasikan supaya masyarakat tahu dan penegak hukumnya. Harus diekspos. Oke, Terjawab baik. itu. Ada 2 hal penting tadi ya. Berarti yang pertama ketika dia diproses harus diekspos. Artinya masyarakat juga tahu nih, atau bahkan masyarakat juga bisa mengikuti prosesnya. Jangan-jangan dalam Jangan-jangan proses dia yang ini juga butuh bermasalah masukan ini. masyarakat, Iya. misalnya demikian. Nah yang kedua, tadi menarik ketika misalnya sudah dihukum, sudah divonis oleh pengadilan, ya sudah mengikat, sudah tetap, sudah inkrah, berarti harus dicabut, Dikasasi. diberhentikan. Saya rasa ini yang kita tunggu ya. Iya. Itu yang ditunggu. Dan diekspos juga. Nanti akan kembali dalam Kompas TV, kami akan membahas lebih dalam. Tetap bersama kami.